Ya, dalam raker Komisi 1 DPR dengan Menkominfo, Kepala BSSN dan Telkom mencuat isu kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan masuknya serangan siber ke server PDN. Bagaimana ransomware ini bisa masuk ke celah keamanan server PDN dan jika benar ada kelalaian, apakah hal ini membenarkan lemahnya mitigasi server pusat data nasional? Sudah ada anggota DPR Komisi 1 fraksi Golkar, Bobi Adityo Rizaldi dan juga pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya. Kami sebenarnya masih mengundang pihak dari Kemenkominfo namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Saya mau ke Pak Alphonse terlebih dahulu. Pak Alphonse, kemungkinan virus ini masuk kan biasanya ada dua ya, social engineering atau kemudian ada brute force begitu. Kalau dugaannya adalah kelalaian manusia, seberapa besar Anda melihat ini adalah sesuatu yang disengaja atau memang simply tidak peduli saja? Kalau kelalaian manusia jelas, itu kelalaian operator. Jadi kemungkinan masuknya satu ada celah keamanan dari aplikasi yang harusnya secara disiplin dilakukan patching, ditambal kalau ada celah keamanan sehingga peretas tidak bisa masuk, tetapi tidak dilakukan sehingga peretas bisa masuk, itu pertama. Yang kedua, sehubungan dengan informasi tentang adanya Windows Defender yang digunakan. Jadi artinya untuk mengakses cluster dari hypervisor itu, asumsinya hypervisor VMware ya, itu menggunakan Windows. Ada kemungkinan bahwa sesudah dipakai untuk maintain, lalu tidak didiskonekkan. Sedangkan sistem operasi ini ya cukup mudah, sangat banyak cara untuk melakukan peretasan, dan kalau berhasil masuk ke Windows-nya artinya dia akan berhasil masuk ke server yang dikelola itu. Jadi maksud Anda sistem pengamanan yang dipilih oleh PDN ini yang lemah, pintu pertama yang lemah? Sistem pengamanan dan standar operasinya harusnya kalau udah dilakukan remote dicabut, itu nggak boleh dihubungkan ke jaringan. Kalau komputer Windows tetap dihubungkan ke jaringan yang untuk remote itu, ya kalau komputer Windows-nya berhasil diambil alih, ya apa yang bisa diakses oleh komputer Windows itu bisa diakses oleh peretas dan dia tinggal menyuntikkan skripnya dari situ. Saya ke Pak Bobi. Pak Bobi, kalau melihat langsung bagaimana alasan ya dari ketiga pihak nih, dari Kominfo, dari BSSN dan juga Telkom, Anda melihat bahwa kelalaian ini tidak direspon dengan serius atau seperti apa Anda melihat ya Pak Bobi? Jadi begini Mbak, kami ini berusaha supaya objektif ya, tidak berspekulasi. Hasil dari rapat kerja yang ditonton publik itu kan kita melihat paling utama itu adalah tidak ada koordinasi antar lembaga. Menyampaikan alasan kenapa terjadi peretasan oleh hacking saja itu antara tiga pihak yang hadir dan memberikan pernyataan itu beda semua. Baru terungkap Lempar-lemparan ya? rapat tersebut. Lempar-lemparan. Artinya apa? Fungsi koordinasi yang sebenarnya sudah dituangkan dalam Perpres, baik itu Perpres 2018 tentang SPBE, Perpres adanya BSSN di 2017, Perpres arsitektur SPBE, Undang-Undang PDP itu tidak dilaksanakan oleh para pembantu presiden. Dan sedangkan BSSN sendiri kita lihat mereka yang diberikan kewenangan tetapi juga tidak dilibatkan. Sehingga kalau namanya kita melihat ya, namanya serangan hacking ini kan adalah kriminal. Kriminal itu ya namanya juga kriminal, pasti namanya musibah lah. Bukannya ada kong kali kong orang dalam. Ini pasti sudah terjadi di luar negeri juga. Di Amerika juga sudah terjadi, tapi mampu sampai ditindak dan ditangkap orangnya. Nah di Indonesia kan tidak ada satupun yang pelaku hacking ke lembaga negara bisa ditangkap orangnya. Artinya apa? Di antara lembaga negara sendiri tidak ada fungsi koordinasi. Payung hukum itu udah ada. Undang-undang RPJMN-nya untuk pembentukan keamanan cyber infrastrukturnya ada. Tetapi ini kan tidak dilaksanakan. Sehingga betul yang tadi disampaikan oleh Pak Alphonse, utamanya untuk mitigasi ke depan, kita harus memastikan koordinasi antar lembaga ini jalan dulu. Oke, sebelum ke mitigasi Pak Bobi, maaf saya potong. Sebelum kita ke mitigasi, artinya kan ini sudah sepekan ya. Sudah sepekan, sudah bertemu dengan DPR juga. Sejauh ini Anda melihat bagaimana respon dari BSSN dan juga Kominfo? Karena kan waktu terus berjalan, bahkan ada keluar kata-kata bahwa ya sudah memang tidak bisa diselamatkan datanya, tidak bisa dikolek lagi begitu.
Ya itu tadi sebenarnya kan skema-skema recovery plan itu banyak. Kalau misalkan tidak bisa di recover berarti harus membentuk lagi database baru lagi. Nah database ini perlu dari berapa lama dari original datanya yang ada di instansi yang di 200 instansi lembaga negara. Kan yang disampaikan 44 dari 200 ini yang terdampak. Nah bagaimana bukan hanya di PDN-nya saja. Ini harus ditarik ke rootnya secara forensik audit di 44 lembaga negara di awalnya itu sudah ada atau tidak. Nah ini kan proses panjang, tapi paling utama adalah siapa yang melakukan koordinasi untuk melakukan penanggulangan hal recovery ini. Siapa yang bertanggung jawab pada keamanan, siapa yang melakukan audit. Kalau dibilang yang mengaudit BSSN. Nah padahal di dalam perpresnya itu BSSN itu bukan yang mengaudit, dia yang harus ikut terlibat dalam membuat arsitektur keamanan ini. Jadi ini sebenarnya udah fungsi koordinasi ini udah capcay lah kita. Sudah lihat ya. terlalu Jadi, rumit begitu ya, carut marut terlalu rumit, dia antara personelnya juga tidak ada koordinasi, dalam rapat aja ngomongnya beda-beda. Jadi paling gampang penuhi sajalah perpres itu, dan juga presiden sebagai orang yang dilapori oleh BSSN melakukan ambil tindakan terhadap para pembantunya. Oke, kalau koordinasi masih jadi isu, ada lagi nih isu mengenai bagaimana sebenarnya harus membuat sistem keamanan berlapis. Saya kembali ke Pak Alphonse. Pak Alphonse, dengan uang yang dikatakan 700M ini, apakah memang ini sebenarnya cukup atau berlebih, atau sebenarnya kita punya cara yang lebih efektif untuk membangun satu sistem berlapis? Kalau namanya PDN itu harusnya fokusnya pertama pada keamanan. Jadi harusnya ada data center yang terpisah, ada backup, itu prioritas. Jadi jangan mengutamakan pada bangunan fisik lah, pada hal-hal lain. Nggak perlu jadi ya? Prioritasnya justru malah backup dulu. Datanya ada redundancy, ada disaster recovery, ada business continuity. Itu dulu nomor satu. Habis itu baru belakangnya gimana listriknya, gimana itunya. Itu yang prioritasnya di belakang. Ini kok terbalik, malah backupnya prioritasnya di belakang, tapi bangunan fisiknya yang prioritasnya di awal, dan itu ngontrak lagi kan. Bingung dengan 700 miliar itu. Teman-teman di IT kebingungan sebenarnya. Oke, saya kembali ke Pak Bobi. Berarti Pak Bobi, kalau dari keamanan begini dengan adanya anggaran, katakan saja memang anggarannya cukup besar, terlepas dari tadi Pak Alphonse katakan ini keurutannya justru yang kebalik-balik gitu. Anda melihat seharusnya, ini kita bicara mitigasi ya, jadi seharusnya sekarang apa yang dilakukan? Jadi sekarang ini kan kita sedang membangun PDN yang permanen. Yang diserang ini kan adalah PDNS sementara. Nah, sekarang kalau dilaksanakan perpres tersebut dalam membangun arsitek ini, BSSN itu harusnya dilibatkan dari awal. Kita juga bingung kenapa dalam rapat kok ada Telkom, apa urusannya Telkom? Sedangkan jadi sebenarnya siapa yang running ini PDN? Nah, jadi dalam arsitektur SPBE itu sudah jelas siapa yang harus terlibat. Nah inilah yang perlu saya rasa betul yang disampaikan semua rekan-rekan dan juga publik. Pak Alphonse juga saya rasa setuju untuk segeralah dilakukan forensik audit. Setelah forensik audit, sekarang ini kita bersama-sama bagaimana menanggulanginya agar pelayanan publik terhadap lumpuhnya seberapa infrastruktur perlu ini Satgasnas, Pak Bobi? Seberapa perlu Satgasnas? Ya, nanti nambah anggaran lagi, nambah orang lagi, tapi hasilnya belum tentu bisa jadi jaminan. Ya karena paling utama kan dengan kita melihat pentingnya PDN ini, tapi ternyata PDN itu bukan dimasukkan dalam objek vital nasional. Objek vital nasional itu memang pengamanannya saja berlapis. Ada TNI-nya, ada Polri-nya, ada koordinasi antar lembaganya. Kalau di migas ada SKK migasnya, ada macam-macam. Nah ini yang paling utama melihat bahwa pentingnya infrastruktur PDN ini yang membuat pelayanan publik sampai ibaratnya kalang kabut. Dan ini sudah menjadi isu nasional, saya rasa ini bisa ditindaklanjuti. Satgas itu, pembentukan Satgas kan bukan berarti keluar uang. Kan itu sudah ada tupoksinya masing-masing, tinggal dikoordinir saja. Task force itu bukan berarti ada tambahan biaya kok, itu hanya fungsi koordinatif. Nah inilah sekali lagi yang disaksikan oleh publik, tidak ada fungsi koordinasi antar lembaga, khususnya dalam pembentukan PDN dan juga keamanan cybernya.
Kalau gitu saya ke Pak Alfons deh. Pak Alfons ini terakhir. Jadi yang bisa dilakukan karena sudah 1 minggu lah ya dengan berbagai potensi dampak dan masih di audit forensik begitu. Apa yang bisa dilakukan dan seberapa besar potensi kita bisa menyelamatkan data-data tadi? Karena pemerintah kan sudah memutuskan kita tidak bayar. Artinya kita harus hidup dengan data yang dienkripsi ini. Lalu mau nggak mau kita harus ambil data apa yang bisa kita miliki. Jadi sebelum bergabung ke PDN, setiap lembaga pasti punya data masing-masing di tempatnya. Katakan contoh 1 Januari dia bergabung ke PDN, jadi 1 Januari sampai 20 Juni kemarin data itu yang terenkripsi. Jadi data 1 Januari dan sebelumnya itu ada dan bisa direcover. Itu yang bisa digunakan. Lalu bagaimana dengan 1 Januari sampai 20 Juni itu? Ya PDN secara tidak langsung harus bertanggung jawab, ikut di setiap lembaga, itu hukumannya gitu loh. Gimana caranya lu bertanggung jawab supaya data ini bisa apakah dikumpulkan, apakah kalian harus berpartisipasi atau gimana, ya itu bentuk tanggung jawabnya supaya kita tidak terjadi lagi kemudian hari dan tahu konsekuensinya serius gitu. Ini masih bagus, ini bukan konsekuensi hukum, bukan konsekuensi finansial atau tetapi ya kamu tetap Tanggung jawab saja ya. Jawab. Ya. Oke, Pak Bobi berarti terakhir Presiden hingga saat ini memang belum menyatakan apapun ya. Sudah memanggil Menkominfo sebenarnya. Ada desakan juga untuk bertanggung jawab tanda kutip mundur begitu. Apa yang diharapkan oleh masyarakat melalui DPR yang harus dilakukan sekarang supaya tidak lagi kita khawatir data kita rentan sekali nampaknya untuk diretas dan bahkan dijual. Ya paling pertama adalah bagaimana untuk memulihkan pelayanan yang sudah terdampak ini perlu kita sama-sama bersatu dan berkoordinasi antar lembaga negara untuk bisa memulihkan layanan seperti sedia kala. Ini yang perlu kesulitan lah dan fungsi koordinatif. Dan yang kedua adalah kita juga meminta untuk Presiden menginstruksikan kepada para pembantunya itu untuk melaksanakan semua instruksi-instruksi yang sudah beliau buat. Baik itu melalui Perpres, baik itu melalui Undang-Undang RPJMN maupun turunan dari Undang-Undang PDP. Jadi sebenarnya sesederhana itu dan kita di DPR sama-sama mengawasi kalau perlu ya kita audit legislasinya bahwa apakah yang sudah menjadi turunan tersebut dilaksanakan atau tidak. Karena memang Perpres ini itu sifatnya himbauan, kalau tidak dilaksanakan tidak ada sanksinya. Tetapi dengan dampak yang sefatal ini saya rasa Presiden sekarang harus mulai berpikir juga kalau para pembantunya ini tidak mau melaksanakan instruksinya dan ternyata mengakibatkan kocar-kacirnya pelayanan publik, ini saya rasa memang harus ada yang perlu bertanggung jawab. Oke, terima kasih Pak Bobi Adityo Rizaldi, anggota DPR Komisi 1 fraksi Golkar dan juga pakar keamanan siber Alfons Tanujaya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang.